Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kawan-kawanku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu pentingnya wadah sebelum kita menerima ilmu. Jadi begitu ya. Jadi kenapa sih kok wadah terlebih dahulu yang harus dibentuk? Nah, nanti kita akan bertanya kepada ahlinya ya. Saya tidak sendiri, saya masih bersama dengan Mas Jainal. Bagaimana kabarnya Mas Jainal? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Mas Jainal, kenapa sih kok penting sekali wadah itu harus dibentuk sebelum kita itu menerima sebuah ilmu? Nah, apa sih wadah itu, apa sih Mas Jainal? Nah, sebenarnya gini Mas Irfan, kalau melihat yang dinamakan wadah itu, kita bisa melihat kalau kita mau merawat hewan misalnya seperti kucing atau anjing atau apalah sebagainya, itu pasti kita pertama kali kita pikirkan adalah tempatnya, kandangnya gitu ya, seperti itu ya. Karena apa, kalau dilihat dari gambaran seperti itu wadah kan tempat untuk bersinggah suatu ilmu hewan itu, seperti itu ya. Nah, agar terkontrol, agar tidak kemana-mana seperti itu. Bahkan bisa juga kita lihat ibaratnya juga pesawat. Pesawat itu sebelum kita adakan pesawat itu, pasti kita harus punya bandara terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi kita punya tempatnya terlebih dahulu ya. Makanya pentingnya wadah dalam diri kita untuk laku spiritual ya seperti itu. Sebelum kita menerima yang dinamakan ilmu atau cahaya atau pepadang atau petunjuk, itu wadah kita juga harus bentuk terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud wadah seperti apa? Yaitu normalnya atau kontrolnya nafsu kita di situ. Jadi ketika wadah kita bagus, maka ilmu-ilmu yang masuk di kita itu juga bisa bagus gitu ya. Seperti itu, karena sifatnya ilmu itu suci, bersih ya. Nah, kalau kita wadahnya kotor, mungkin tidak bisa menyatu. Makanya sulit untuk seseorang laku spiritual, keberhasilan itu ya ditentukan dari wadahnya setiap orang masing-masing. Besar kecilnya wadah itu juga bisa dilihat dari karakter kita. Kalau orang itu emosionalnya tinggi, itu juga wadahnya berarti seperti itu. Berarti yang diisi ilmunya juga mungkin sulit seperti ya. Itu sulit untuk mengontrol karena emosinya masih besar gitu ya. Betul. Bisa jadi tidak berhasil, ilmu-ilmu yang diturunkan oleh guru-guru kita atau yang lainnya tidak bisa masuk dalam diri kita karena wadah itu belum terbentuk seperti itu. Makanya dalam laku spiritual kan ada namanya tirakat, ada namanya melean, ada namanya zikiran. Itulah pembentuk dari wadah itu sendiri. Agar ketika seseorang memulai untuk laku spiritual, ya disitulah digembleng nafsu-nafsu, terus keinginan, hasrat itu dikontrol sedemikian rupa, dimatikan lah ya, istilahnya dikurangi atau ditekan sedemikian rupa dengan metode seperti itu, agar manusia itu bisa mengendalikan dirinya. Jadi kalau kita berpuasa, kita melakukan tirakat itu juga
itu adalah cara membentuk wadah juga ya Mas ya? Sebenarnya seperti itu tujuannya. Ketika kita sudah melakukan tirakat-tirakat itu, terus kita tahu sadar bahwasanya tujuannya seperti itu, maka tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Itu karena dari batin kita terkontrol, dari nafsu kita terkontrol, maka ilmu itu secara otomatis itu mudah, akan ya? Mudah masuk menyatu dalam diri kita. Karena ya kayak ibaratnya ilmu itu air, lah kalau wadah itu minyak itu tidak akan bisa menyatu. Makanya kita harus menyinkronkan dengan ilmu yang akan masuk seperti itu. Iya. Jadi sangat penting sekali ya Mas, kalau kita mau melakukan atau mencapai suatu ilmu itu sangat penting bagi kita untuk membentuk wadah itu ya. Iya betul. Karena besar kecilnya wadah itu juga mempengaruhi besar kecilnya ilmu yang kita terima. Jadi pengaruh ya. Pengaruh. Makanya banyak sekali orang-orang yang belum paham tentang itu. Iya. Tahunya pokoknya menggebu-gebu pengen ilmu ini, pengen ilmu itu, pengen kekuatan ini, kekuatan itu, tapi lupa dengan pembentukan wadah itu sendiri. Ya. Ibaratnya kalau kita pengen cara ibaratnya merawat gajah, itu kandangnya atau wadahnya kan juga harus besar. Iya. Sapi misalnya kan harus besar. Tapi kalau kita hanya pengen kucing kan ya kecil, seperti itu. Makanya jadi wadahnya pun juga kecil ya. Betul. Tapi kalau kita punya wadah yang besar, maka apapun kan pasti masuk ya. Betul. Jadi ilmu apa saja nanti akan masuk ya. Betul. Makanya bisalah kita melihat bahwasanya orang-orang terdahulu yang ampuh atau yang sakti atau yang itu geni misalnya seperti itu mandi seperti itu kan laku spiritualnya luar biasa. Tirakatnya juga kenceng, melek juga kenceng gitu, seperti itu kan. Makanya pembentukan wadah itu bisa dengan metode seperti itu. Untuk mengendalikan mengendalikan hawa nafsu itu sebenarnya. Hawa nafsunya ya. Semakin orang itu paham tentang dirinya, maka semakin besarlah wadah itu. Seperti itu sebenarnya. Iya. Jadi paling utama itu adalah membentuk wadah ya, yaitu dengan cara menekan hawa nafsu kita. Betul, gitu ya. Dengan metode tirakat seperti itu. Makanya tidak ada Mas yang benar-benar ya ada sih, tapi bisa dihitung dengan jari orang-orang yang mempunyai keistimewaan tanpa adanya laku spiritual, pembentukan wadah itu, pengontrolan diri itu. Kebanyakan meskipun kita pengen menguasai kanuragan, itu pun juga kita harus pembentukan wadah. Wadah pertama kita ikut organisasi. Apa yang mau kita ikuti? Nah, di organisasi itu pasti kita digembleng. Iya. Seperti itu. Apalagi laku spiritual yang hubungannya dengan kekuatan batin. Nah, itu sangat penting. Pemahaman diri itu. Kalau kita masih merasa bisa, ilmu itu tidak akan bisa masuk, Mas. Tidak akan masuk. Karena ilmu itu suci. Tempatnya juga dalam keadaan suci. Suci ya? Betul. Ibaratnya gini, pesawat tadi, kalau mau landing, mau ke bandara, itu bandara harus dalam keadaan kosong dan bersih. Nggak mungkin kalau bandara itu banyak pasir atau banyak kerikil, harus bersih gitu. Karena biar nanti dalam kondisi jatuh di situ, bertempat di situ, dia juga nyaman di situ loh, dan tidak ada gejala apapun. Tapi kalau seandainya mungkin banyak pasir atau banyak kerikil, nah pasti kan bisa terjadi kecelakaan. Iya. Ilmunya pun kalau mau masuk pun akan ada halangan begitu. Iya, seperti itu. Toh kalau mungkin kalau kita lihat loh, banyak sekarang orang-orang yang mempunyai keistimewaan tapi dipersalahgunakan untuk hal-hal yang negatif.
Tapi kita lihatlah, sebelum dia memperoleh ilmu, lakunya seperti apa. Nah, hal-hal itu bisa terjadi setelah dia mendapatkan ilmu, iya, baru disalahgunakan. betul. Sebenarnya juga mereka dulu itu juga dalam keadaan suci ya. Iya, seperti itu. Dalam memperoleh ilmu juga ada banyak gemblengan-gemblengan, seperti bertapa, seperti puasa, seperti melek, seperti itu. Nah, itu kan pembersihan diri sebenarnya. Karena sudah bersih, ilmu itu masuk dalam diri, dan ketika di situ banyak sekali godaan-godaan. Nah, ketika kita tidak mampu mengendalikan godaan itu, maka terjadilah seperti itu. Ilmu disalahgunakan seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan ilmu itu dengan tidak benar, sebenarnya itu bagaimana Mas? Ilmu itu sebenarnya baik atau tidak sih? Ataupun itu istilahnya ilmu putih atau ilmu hitam begitu Mas? Sebenarnya ilmu tidak ada yang putih dan hitam Mas, kalau menurut saya. Iya. Itu tergantung pemakaian, tergantung penggunaan. Misal seperti ini, kita punya punya lading atau punya pisau ya, atau arit lah seperti itu. Kalau orang itu ngerti kegunaan itu untuk kemanfaatan, itu kan pasti dibuat ngarit suket rumput buat pakan ternak. Akhirnya kan menguntungkan Mas Irfan. Tapi bagi orang-orang yang menyalahgunakannya, arit itu juga bisa digunakan untuk membunuh, merampok. Iya, seperti itu. Akhirnya terjadi kemudorotan. Artinya seperti itu Mas Irfan. Jadi sebenarnya ilmu itu tidak ada yang salah. Ilmu itu semua baik. Tapi cara menggunakannya lah yang benar. Iya, seperti itu. Makanya awal mula itu harus bersih dulu diri ini, baru nanti ilmu apapun itu menjadi manfaat. Iya, yang menjadi baik ya. Betul, kebaikan ya. menjadi kebaikan seperti itu. Nah Mas, kalau kita seumpamanya mau melakukan atau mempunyai tujuan ingin mempunyai suatu ilmu, lalu kita menggembleng diri kita untuk membentuk wadah itu, apa sih bedanya kalau sama anak kecil yang terkadang dia masih kecil aja sudah bisa melihat makhluk halus ataupun barang-barang yang tidak kasat mata gitu Mas. Nah sebenarnya begini Mas Irfan, makanya itu kan hubungannya nanti sama bersihnya, sucinya diri kita itu seperti itu kan. Anak kecil itu belum tahu yang namanya misalnya berbohong atau mencuri atau hal-hal yang bisa mengotori diri. Anak kecil itu diibaratkan memang suci, kertas putih yang belum ada tulisan coretannya seperti itu. Makanya untuk dirinya itu peka sekali. Makanya itu betul Mas Irfan. Kalau kita mau laku spiritual dengan cepat, tingkat keberhasilan cepat, maka kita harus belajar dari anak kecil itu. Oh iya. Betul. Jadi kalau kita yang sudah berumur ini, yang sudah banyak dosa, kita harus mensucikan dulu kembali ya. Seperti itu. Makanya kenapa setelah balik kita kena hukum. Hukum yang namanya dosa, yang namanya rukun atau syariat seperti itu. Tapi sedangkan anak kecil yang belum belum dihukumi seperti itu. Karena apa? Ya dia belum tahu, dia masih suci, dia masih bersih. Makanya salah satu kunci adalah ya mengontrol nafsu itu. Jadi terkadang kalau anak kecil itu mudah ya, jadi karena wadahnya itu masih suci begitu ya. Dan itu juga tidak bisa dimanipulasi Mas Irfan. Sifat-sifat itu seperti contoh sekarang gini. Anak 2-3 tahun digandeng wanita cantik dan wanita jelek, itu juga sama saja manut seperti itu, misalnya digendong. Tapi kalau kita yang digendong kan wis rena-rena Mas Irfan. Pilih. Nah, seperti itu. Itu pun juga pikiran kita sudah kemana-mana. Itu tidak bisa dikontrol. Kalau kita bisa menerapkan pikirannya anak kecil, hatinya anak kecil kepada kita,
Nah, yang sudah dewasa ini artinya nafsu kita kembalikan ke nol lagi seperti anak kecil. Insya Allah cepat Mas Irwan. Seperti itu. Ya itulah yang dinamakan wadah seperti itu. Oh, iya. Jadi sangat penting sekali pembentukan wadah ya bagi orang yang menuntut ataupun mempunyai niatan untuk mencari ilmu ya. Jadi sangat penting sekali. Nah, baik kawan-kawanku, jadi Anda yang sedang menuntut ilmu atau menyempurnakan ilmu, jadi Anda harus membentuk wadah Anda terlebih dahulu ya. Jadi Anda menekan hawa nafsu Anda agar kembali suci lagi. Jadi ilmu itu akan mudah masuk di dalam diri Anda. Nah, baik, mungkin cukup itu bincang-bincangnya pada kali ini. Terima kasih buat Mas Jainal. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.